Bunda sudah siap? Kita mulai? Aku kasih waktu. Kita hitung sama-sama deh. 10 hitungan siap? Bismillah ya. 1, 2, wah hebat, Masya Allah. Sebelah sana boleh nanti di maju Bunda sehingga bisa lebih dekat, itu lebih nyaman biasanya ya. Nanti bunda-bunda nanti di sesi tanya jawab setelah Ustadz menyampaikan materi, kami persilakan bunda-bunda yang ingin punya pertanyaan sehingga nantinya bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustadz sehingga plong gitu ya. Karena saya yakin tadi pada saat sholat bunda-bunda semua ada yang dipikirin ya, ada yang mengganjal di hati. Nah itulah manusia ya, pasti diuji dengan segala ujian yang intinya Allah ingin kita menambah takwa kita kepada Allah. Betul Bunda? Udah ya, kalau gitu bisa dibuka sama saya? Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini Senin 5 Februari bunda-bunda semua, saya dan juga seluruh pengurus dari Majelis Muslimah Andalusia, kita semua bisa berkumpul di sini bersama Ustadz yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir, dan juga ada Bunda Aida. Assalamualaikum Bunda. Dan kita semua yang insya Allah sudah catat mulai dari rumah kita berangkat, langkah pertama kita hingga Allah berikan kita keselamatan tiba di Masjid Muslimah Andalusia ini. Dan juga bunda semua, tadi kita sudah sama-sama melaksanakan sholat tasbih bersama-sama. Semoga doa-doa yang kita panjatkan Allah aminkan dan Allah mudahkan hidup kita ke depannya hingga nanti kita sama-sama menyambut bulan suci Ramadan. Dan insya Allah di bulan Sya'ban ini Allah berikan kita berkah yang luar biasa sehingga bunda-bunda semua diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran dan semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bunda, seperti yang kita tahu keutamaan bulan Sya'ban, nah ini dia, kita sama-sama semangat ya karena sesaat lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat dinanti oleh umat muslim seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ataupun tidak hanya yang ada di dalam ruangan ini. Bagaimana sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebagai muslimah yang dicintai Allah sehingga kita semua bisa memaksimalkan kegiatan ibadah kita itu di bulan Ramadan. Nah ini curi startnya dari bulan ini ya Ustadz ya. Kira-kira apa nih kiat-kiatnya sehingga Ramadan tidak berlalu begitu saja. Sehingga kita nanti bisa menjadi asisten di rumah selain suami kita yang membantu menyemangati anak-anak kita dan juga anggota keluarga lainnya semuanya untuk lebih semangat menghadapi bulan Ramadan, yaitu kita curi start di bulan Sya'ban ini. Baiklah Bunda, silakan siapkan catatannya sehingga nanti bisa mengambil ilmu yang sangat bermanfaat yang akan di-share, yang akan kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Baiklah, keutamaan bulan Sya'ban yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rajab syahrullah, Sya'bana syahri, wa Ramadana syahru ummati. Sadaqallah
Shadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat jamaat taklim Majlis Andalusia Tazkiyah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan pimpinan majlis kita, Bunda Ustazah Haja Mirna beserta kepengurusan daripada Majlis Muslimah Andalusia Tazkiyah tanpa terkecuali. Semoga selalu Allah makin persatukan hatinya, terus makin solid dan kompak untuk syiar agama Islam tercinta lewat majlis tercinta, Majlis Muslimah Andalusia Tazkiyah. Juga para bunda sekalian, walaupun gak kesebut namanya satu persatu, kita sedang berkumpul di tempat yang paling mulia di dunia ini, Bait min Buyutillah. Pun yang kita sedang jalani di bulan Rajab merupakan bulan Allah yang mulia. Yang sedang kita kerjakan kecintaan baginda Rasulullah. Yang kita harapkan ridho Allah yang maha mulia. Semoga kesemuanya selalu menjadi wasilah diri kita, jiwa kita selalu mulia di hadapan yang maha mulia dengan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ke depan mendampingin ayang bebnya, Allah jadikan istri yang solihah, yang selalu pandai berbenah, jika dipandang wajah selalu ramah, senyum tetap merekah, membuat suami selalu bahagia, walaupun sedang gundah, resah dan gelisah. Suami lagi libur selalu betah di rumah, karena selalu terpancar senyum indahnya si mama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan barokah bulan Rajab ini. Satu pantun pembuka dari saya. Ya Allah, metik tomat yang ada di taman, buat semur dan satu kaki. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Pokoknya kalau udah ngomong rezeki banyak, amin aja udah. Ya Allah, ya pergi ke Mekah diajak Pak Mustajab, naik kereta ngajak bini. Barokah di bulan Rajab, semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Hadirin hadirat rahimakumullah, sepat gabus lele lohan, cepat bagus enggak bertele-tele, ibu-ibu udah pada nggak tahan. Mau ngaji maksudnya. Para bunda solihat rahimakumullah, berarti secara hitungan tanggal, kalau di Februari sekarang tanggal 5, tak terasa di bulan Rajab kita sudah masuk ke minggu-minggu akhir. Saat ini sudah masuk tanggal 24 bulan Rajab. Berarti antara 5 harian lagi kita akan tinggalkan bulan Rajab. Insya Allah kita akan menyambut datangnya bulannya Rasulullah, yaitu bulan Sya'ban. Bunda, jangan pernah berhenti, terus ya minta kepada Gusti Allah, karena kita manusia sifatnya seperti yang tadi kita baca lagi sholat tasbih itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa bayangkan Bunda, baru segitu aja tuh, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tadi di saat Ibu Amel membuka, saya mau nulis di whiteboard, ada tiga-tiganya tapi mati semua Bunda ternyata. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah sekarang saya bacakan saja. Iya, karena jangan dianggap remeh, walaupun sebatas la haula, berarti tadi kita sholat tasbih udah lebih dari 10 kali itu. Ya Allah ya Rabbi, sangat luar biasa fadilahnya. Ya apa kata Kanjeng Nabi, istaghfiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Jangan dianggap remeh. Ya, yang suka ya istaghfiru ya min qauli la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi, fa innaha, Masya Allah, ya tadfa'u tis'atan, ya,
tis'atan wa tis'ina baban adnaha ya alhamu takfiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Mau dilengkapkan ya Bapak ya, di hadisnya hanya segini tapi dilengkapkan ada baiknya. Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban adnaha alhammu. Ya, jadi tolong yang suka di status masih ada galau tingkat dewa, suntuk tingkat Bogor, iya bahasanya bete, kemudian bahasanya di status lagi gabut gitu kan, ya ini tadi kita sholat, ya Allah ya Rabbi, ini yang janji bukan Taufikur Rahman Bunda, tapi yang janji Kanjeng Rasulullah lewat hadis sahihnya. Bayangkan, istakfiru, perbanyak oleh kamu hai Taufikur Rahman, pesan Nabi kita Muhammad, perbanyak oleh kamu wahai para bunda solihat. Apa yang diperbanyak? Min, dari, qauli, bacaan, ucapan. Tadi kita amalkan tuh di salat tasbih, di ujungnya la haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa, melainkan billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha luhur. Kenapa? Karena fadilahnya fa innaha, karena sesungguhnya lafaz ini, karena sesungguhnya lafaz la haula wala quwata illa billah tadfa'u, sebagai penolak, sebagai pencegah, sebagai benteng, sebagai tameng, tis'atan wa tis'ina, 99 baban, ya Allah ketinggalan sedikit, baban minad durri, kemari ya, baban minad durri ya, nah, segini aja ketinggalannya kok, minad durri ya, karena sesungguhnya lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sebagai pencegah, sebagai penolak ya, apalagi sebagai benteng, menghindarkan tis'atan wa tis'ina, 99 pintu dari kemudorotan, kemarabahayaan, kemasyakatan, apalagi itu, keburukan, kesusahan. Dan kata Kanjeng Nabi, adnaha, dari 99 kemudorotan, dari 99 keburukan, yang paling ringan adalah hindar dari diri kita alhammu, stres, galau, suntuk, bingung, liar. Iya, tuh yang banyak diderita oleh penyakit orang-orang zaman now. Kenapa? Berarti kurang bacaan ini. Ini yang janji Rasulullah SAW. Rasakan aja coba. Ya, Masya Allah. Ya, rasakan. Nah tadi kita sholat tasbih berapa kali tuh? Banyak baca di akhir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil azim. Pencegah sebenarnya. Paham ya Bunda ya? Paham gak nih kira-kira? Hadis yang saya tuliskan dan udah saya terjemahkan, jelas gak kira-kira ini? Alhamdulillah. Dah, pokoknya orang beriman, gak ada istilah suntik, nggak ada istilah suntuk, nggak ada istilah bete, udah perbanyak la haula wala quwata illa billah. Tadi kita sholat tasbih secara nggak langsung udah berkali-kali. Nah Bunda rahimakumullah ya. Nah di Rajab kita akan ditinggalkan. Ya di bulan yang lalu kita ngebahas tentang fadilah Rajab. Berarti insya Allah yang akan datang ini sudah diambang pintu Sya'ban. Nah doanya sekedar indah sekarang kan. Allahumma barik lana wa sya'bana wa ballighna Ramadan
qasidana. Yuk Bunda bareng-bareng ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil ma qasidana. Enak gak Bunda? Tahu kan artinya kan? Tuh nggak tahu aja enak, gimana yang tahu? Iya, nggak tahu dengerinnya udah enak, apalagi tahu. Cakep banget itu artinya Bunda. Ya Allah, berikan kebarokahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Barokah di bulan Rajab dan Sya'ban. Bunda, hidup kalau udah barokah nyaman. Barokah gimana? Barokah tuh maknanya kalau secara teori ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Prakteknya biar gampang memahaminya, barokah itu saya contohkan, punya duitnya 2 juta, yang merah angka depan 1, nolnya 5, gambar RI pertama. Jelas yang ngomong tuh? Duitnya yang begitu ada 20 lembar di dompet kita. Berapa lembar Bunda? Berarti berapa juta nominalnya tuh? 2 juta, tapi keperluan yang kita harus keluarkan cuman selembar. Haru, cuman selembar. Berarti masih bonus gak 19 tuh? Enak gak hidup kalau begitu? Itu berkah begitu gambarannya. Kita rata-rata kebalikannya. Duitnya cuman selembar, kepengenannya kita pengen berapa lembar? Itu yang jadi puyang mulu. Kita sendiri yang buat-buat sih. Gaya hidup dengan hedon, flexing sana, flexing sini, mendingan apa adanya. Iya, kenapa? Pengen dilihat orang, wah, pengen dilihat besti, wah, tapi begitu habis bulan kita yang puyeng. Aduh, tagihan, tagihan ini. Boleh keluarin kata-kata cakepnya, boleh? Boleh? Pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Bisa beli baju dan rompi. Mendingan kita makan singkong beneran daripada makan keju dalam mimpi. Oh, pikirin tuh. Setuju apa enggak? Cocok apa enggak? Cok, gali cok, galaga cok. Cocok. Nah Bunda rahimakumullah, itu dalam doanya begitu, biar di Rajab, di Sya'ban barakah, udah barokah tuh. Wa balikna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah. Di dalamnya sampaikan umur kami maksudnya gimana? Sampaikan umur kami kalau sudah barokah, sampaikan umur kami, sehat jasmani rohani kami, tetap iman Islam kami, murah rezeki kami, bertemu sama Ramadan. Enak apa enggak? Enak. Ya Allah, badan sehat, kantong sehat, ketemu sama Ramadan. Punya anak atau cucu yang baru belajar puasa, baru belajar nih, yang requestnya banyak. Bunda, aku besok puasa ya, tapi tolong ya sahurnya aku mau makan nasi kembuli yang ini. Tuh, ya namanya bocah, kita nggak marah. Kalau ada uangnya enak apa enggak tuh? Ngomong lagi nih bocah, bapak, bunda aku mau puasa ya, tapi tolong ya besok pas bukanya aku mau ini, aku mau itu. Bunda, namanya anak masih belajar, enggak apa-apa. Uangnya ada, enak apa enggak? Nah begitu kita minta dari sekarang. Nah Bunda rahimakumullah, kalau Rajab kemarin, ini sekedar kilas balik sejenak ya. Coba kalau Rajab kemarin kita sudah pelajari sebegitu indah Abdullah ibnu Abbas menasihati kita. Jadi kata Rajab kemarin terbentuk berapa huruf? 3 huruf pertama apaan? Ro. Huruf kedua apaan? Jim. Huruf ketiga apaan? Punten. Huruf ro pertama maknanya apaan? Rahmatullah, alhamdulillah. Buka lagi aja catatannya kalau nggak hafal. Iya, jangan malu-malu. Ya, memang kita biasa begitu, kok habis ngaji jiro buku ditaro, tar nyari lagi. Iya kalau bukunya sama, kadang-kadang setiap ngaji bukunya beda-beda kan begitu. Ya, oke, itu kemarin sudah rahmatullah. Jimnya diri kita banyak dosa, jurmul abdi, dosa
baknya. Kemudian baknya birullah, kebaikan dari Allah. Oleh karenanya masih ada kesempatan, masih 5 harian lagi kita menyambut datangnya bulan Rajab. Nah, setelah itu masuk bulan Sya'ban. Orang-orang tua kita dulu luar biasa loh petuahnya Bunda. Bukan nasihat yang sifatnya hadis atau Quran, bukan, tapi petuah. Tapi petuah kalau kita pakai nggak ada ruginya. Bunda, makanya orang-orang tua kita duluan nyebut Rajab, nyebut Sya'ban, nyebutnya bulan Roah. Iya, ya. Nah, tolong nih yang suka sedikit-sedikit bid'ah. Ya di zaman Nabi kalau ngomong ini jadi bid'ah. Kenapa? Tapi tolong Indonesia kaya dengan budaya. Jangan apa-apa sedikit-sedikit bid'ah. Kenapa? Karena kalau kita lihat filosofinya, ada yang berdebat Bunda, datang, Ustadz, kata yang tuaan, kan kata nenek saya bulan Roah. Didebat sama yang mudaan, Ustadz kok di rumah saya ada kalender, nggak ada tulisan Roah. Adanya Sya'ban. Jadi yang benar yang mana? Saya akurin biar kompak udah begini aja biar adil, namanya Sya'ban panggilannya Roah. Begitu. Iya. Kenapa Ustadz? Karena jujur orang-orang tua kita, Bunda, ini yang hari ini kita ngaji bersyukur banget. Kenapa? Karena termasuk betul-betul lagi nggak pernah berhenti untuk memberikan transferan kebaikan untuk orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Iya, Bunda, contoh begini, Bunda tahu kan nama ayah bunda kita kan? Nah, punten, ayah bunda kita kan nggak lahir dari batu, dari kakek nenek kita, betul nggak? Kakek nenek kita juga nggak lahir dari batu, dari uyut kita, dan bukannya itu dong, terus sampai ke atas yang kita nggak tahu. Contoh, Sabtu kemarin saya mimpin ziarah jamaah pengajian saya yang di Pulau Gebang, Jakarta Timur, Cakung. Ziarahnya kemana? Kemarin ziarah ke Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, kemudian ke Al-Bahjah, Buya Yahya, ke Buntet, ke Gunung Jati. Nah, di Sunan Gunung Jati, saya sampaikan kepada mereka. Ya, karena kalau para ulama memang kecatat gimana? Ini contoh nih, kalau memang nyampe, saya bilang kita akan ziarah ke makom Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mungkin kalau yang belum tahu anggapannya biasa-biasa saja. Ya, kebetulan saya bilang ke jamaah tuh di bus, yang kita baca kitabnya kitab Syekh Nawawi Al-Banteni, saya bilang gitu. Yang lahir di Tanara, Banten, tapi terkenalnya di Mekah. Bunda, makomnya beliau bukan di Tanara, tapi makomnya di Ma'lah. Bahkan nggak begitu jauh dari makom Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri baginda Rasulullah. Di Ma'lah. Kenapa bisa sampai di sana? Karena beliau masa hidupnya memang julukan dari Saudi, bukan dari kita. Dari Saudi julukannya Sayyidul Ulama Hijaz, panglimanya ulama Saudi. Bunda bisa bayangkan, asli dari Banten tapi menjadi panglima ulama di Saudi. Beliau semasa hidupnya mampu mengarang sampai 115 kitab. Kapan tahun lahirnya? Nih saya ceritakan biar kita, kadang-kadang kita kenapa kurang begitu mahabbah, karena nggak tahu sejarahnya. Kalau tahu sejarah, Masya Allah, pantas banget kalau presiden pertama kita memesankan jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Dan prihatin kita, dulu kita zaman sekolah masih ada pelajaran yang namanya PSPB. Betul apa enggak? Lihat anak-anak kita sekarang. Ada apa enggak Bunda? Ada, kita dulu Masya Allah, saya hafal itu. Nah singkat termasuk sekarang nih Bunda rahimakumullah, saya bilang saya jalan ke Mekah, ternyata makomnya di Ma'lah. Jalan-jalan lagi ke Mesir. Di Mesir itu Bunda ada universitas Islam tertua sedunia, namanya Al-Azhar Al-Qahiro. Segitu luasnya perpustakaannya, segitu banyaknya kitab-kitab yang menjadi referensi bacaan para adik-adik mahasiswa di sana. Tapi kaget saya juga, ternyata ada 2 kitab yang membuat saya kaget. Kenapa? Ada tulisan nama pengarangnya Syekh Muhammad Nawawi Al-Banteni Al-Jawi. Bunda, saya sebagai orang Indonesia lagi baca di sana di Mesir, ngelihat begitu, jujur ulama Indonesia tapi terkenal di negara orang, bangga apa enggak coba? Bangga. Nah kemudian saat saya ke Cirebon saya jelaskan, tolong biar makin mahabbah. Kenapa Ustaz? Pertama karena kata Quran ini bicara roah, arwah.
arwah tuh bentuk jamak, bentuk satunya ruh. Ya, orang kita kurang bisa menyebutin, gampangin aja roah. Gampangin, nggak beda nama onta. Dulu lagi haji belum ada yang namanya naik pesawat, makanya namanya berlayar, betul apa enggak? 7 bulan pulang pergi orang tua kita dulu tuh, tahun 70-an. Nah, turun di pelabuhan, begitu di pelabuhan mau ngambil mikot, di sana banyak binatang yang lehernya panjang. Nah, orang Arab ngelihat orang Indonesia datang, ngucap anta, anta. Orang kita paling gampang nyimpulinnya, kita dikasih tahu tuh binatangnya leher panjang namanya onta. Sampai sekarang udah jadi onta. Oke, saya teruskan lagi Bunda, ya. Siapa beliau? Beliau adalah ulama Indonesia yang terkenal, bahkan makamnya di Ma'la. Berarti kalau sampai sekarang makamnya di Ma'la, berarti husnudon kita. Kenapa? Berarti jasadnya masih utuh di sana. Iya. Siapa sih beliau Ustaz? Beliau ulama Indonesia yang lahir di tahun 1815 Masehi, wafat 1897 Masehi. Kalau Masehinya. Kalau bicara tahun Hijriahnya, beliau ulama Indonesia yang lahir tahun 1230 Hijriah, yang wafat tahun 1314 Hijriah. Beliau punya ibu namanya Nyai Jubaidah, punya istri namanya Nyai Nasimah, punya anak 3 orang putri yang bernama Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Nah beliau, Bunda saya sebut ini, tolong disimak baik-baik. Yang bisa ngulangin dapat hadiah dari saya nih. Beneran, siapa? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, bin Arabi, bin Ali, bin Ali bin Masbukil, bin Maskun, bin Masnun, bin Maswi, bin Pangeran Tajul Aras, bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Kesultanan Banten. Dari sana kita pindah ke Cirebon, Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, atau nama lengkapnya Syarif Hidayatullah Al-Khan. Beliau punya abah bin Said Umatuddin Abdullah, bin Said Ali Nuruddin, bin Said Syekh Jumadil Kubro, bin Said Ahmad Jalaluddin, bin Abdullah Azumat Khan, bin Abdul Malik Azumat Khan, bin Alwi Amil Faki, bin Muhammad Sohib Mirbat, bin Said Ali Khali Kasam, bin Said Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Muhajir, bin Isa, bin Muhammad Nagib, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Sodik, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali punya istri Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah. Tuh Bunda, ya. Jadi kalau kita, nah termasuk diri kita, ya makanya dikatakan orang tua kita mengambil petua arwah biar pada ingat. Kenapa Ustaz? Karena kalau kita lihat hubungan kita, ini Sya'ban ini ya, nanti maksudnya bukan, ini kita sengaja bahasan sekarang, karena insya Allah, berarti kalau sekarang tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 harian lagi masuk Sya'ban. Kenapa? Karena Bunda, hubungan kita dengan orang-orang tua kita, bukan hanya orang tua kita doang, ingat ya, jadi nyampe nanti, ya kita udah gak hafal kalau kita mah. Apa kata Rasulullah? Ya, tolong diterima hadis ini pakai hati, biar betul-betul menyentuh dan kita makin mahabbah dengan orang-orang tua kita. Dan Bunda bersyukur termasuk hamba-hamba pilihan yang termasuk kategori anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Iya, ya walaupun gak nyebutin namanya. Kenapa Ustaz? Karena kata Kanjeng Rasul, anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Bahwasanya arwah-arwah orang yang beriman, mereka datang setiap malam ke langit dunia. Wa taqifu bi khizai buyutiha, mereka berhenti tepat di muka rumah-rumah mereka. Wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin alfa marrah,
Mereka berseru, kata Kanjeng Nabi, sama anak cucunya. Siapa zaman ini? Berarti kita yang sekarang masih hidup. Dengan suara yang sangat mengharukan, dengan suara yang sangat menyedihkan. Ya Allah, kata Kanjeng Nabi, alfa marrah, 1000 kali seruhan mereka, wahai para bunda. Apa seruannya? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai kerabat-kerabat terdekatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai kamu yang menempati tempat tinggal kami, wala bisu siyabana, yang pada memakai pakaian-pakaian kami, waktasamu amwalana, yang pada membagikan harta warisan peninggalan kami. Hal minkum min ahadin yazkuruna, apakah ada salah seorang di antara kamu yang masih selalu ingat kepada kami? Wa nahnu fi gurbatina, kami sekarang berada pada pengasingan. Fi sijnin tawil, masa penahanan yang sangat panjang dan lama karena sampai nungguin hari kiamat. Wa hisnin syadid, benteng yang kami udah gak mampu nembus benteng ini. Barzah, hanya percis kayak ikan di dalam akuarium, hanya bisa ngelihat tapi tidak bisa menembusnya. Farhamuna, tolong biar kalian pada sayang kepada kami. Yarhamkumullah, di saat kamu sayang, Allah pasti akan lebih sayang lagi kepada kamu. Wala tabkhalu alaina, kamu jangan kikir kepada kami. Annal fadlal ladzi fi aidikum, bahwasanya pangkat, jabatan yang kamu punya sekarang, anna fi aidina, kami juga pernah mengalami masa yang demikian. Di saat ada kita nih, anaknya, cucunya, zuriahnya, ya Allah, ngaji seperti ini, 5 waktu tidak ditinggalkan, sama suami makin taat. Ya Allah, semua dijaga, sedekahnya, silaturahimnya, jangankan disebutin kayak tadi namanya, nggak disebutin, tapi betul-betul semua kita laksanakan. Apa kata Kanjeng Nabi? Bahagianya orang-orang tua kita yang sudah pada wafat tuh, yang terus sampai paling ujungnya bahagia mereka. Apa kata Rasulullah? Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, bahagiaan mendapatkan kiriman kebaikan doa dari anak cucunya ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Nah, Bunda, makanya ya orang tua sering menyebutkan nama istilah Sya'ban Turwa, karena jangan sampai lupa darakal dari akar kata. Kalau 1 ruh, 2 rohani, banyak arwah. Orang kita nyingkat aja roh. Dari situ ya, kalau kita masih lengkap, ruh sama jasadnya masih nyampur. Kalau besok ruh kita sudah pindah, nggak mungkin kita ada di sini. Kenapa? Jenazah namanya. Begitu Bunda. Jelas ya saya ngomong ya. Nah, apalagi Ustadz yang mesti kita persiapkan di bulan Sya'ban. Nah, Bunda ya, jadi di dalam kitab ini saya sedikit tadi ngerangkum ya dari kitab Buya Maliki yang ada di Ma'la juga makomnya, limadha wa madha fi syahri Sya'ban. Ada apa? Pertama Bunda ya, Sya'ban itu alas apa menjadi istimewa? Pertama, tahwilul kiblati. Jadi Bunda rahimakumullah, terjadi perpindahan kiblat dari Palestina ke Masjidil Haram, itu terjadi di bulan Sya'ban. Bulan apa Bunda? Sya'ban. Ya. Kan kita kalau lagi ke Madinah, walaupun nggak turun, kalau pakai mobil kecil bisa turun karena parkirannya rada terbatas. Makanya di Madinah kan masih ada napak tilasnya, ada masjid namanya Kiblatain di Madinah, ya.
Ya Allah, saya cerita Madinah, mudah-mudahan jamaah yang hadir ngaji hari ini, wabil khusus yang belum pernah, ya Allah, izinkan biar sampai ke Madinah. Yang udah biar bisa balik lagi. Yang ngaminnya kencengan kasih duluan, ya Allah. Ya, iya didoain yang baik. Bunda kan kebayang tuh kalau udah di Madinah, ya Allah. Ya, kita ngaji di halaman Masjid Nabawi. Ada Sakifah Bani Sa'idah sekarang tuh dipakai buat ngaji sering tuh di situ. Saya kemarin beberapa kali udah saya bilang enak di sini nggak diusir sama askar. Kenapa? Karena itu tempat sejarah Sakifah Bani Sa'idah, tempat perembukan di saat mau memilih Khulafaur Rasyidin. Tuh, ya. Kita jalan lagi sedikit agak ke sana, ketemu Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Gomama, masjid yang Nabi lagi sholat Idul Fitri. Karena panas, awan turun, nutupin tuh semuanya. Ya, kita ziarah ke Masjid Kuba. Yarin, saya ceritain begini, biar yang belum pernah makin kepo. Iya, yang udah pengen nggak balik lagi? Kebayang kan Bunda? Ya Allah, Masjid Kuba kita, ya Allah makin indah Bunda. Iya, ya. Nah terakhir kemarin saya pas tahun baruan di sana. Terus kita ziarah, ngambil lagi pelajaran di Jabal Uhud. Di mana Bunda? Jabal Uhud. Kalau cerita Hamzah mungkin sering, tapi kalau kita mengambil cerita yang namanya Mus'ab bin Umair, pemuda berumur 40 tahun. Bunda, Mus'ab bin Umair berapa umurnya? 40 tahun. Tugasnya lagi perang tuh, tukang membawa bendera panji la ilaha illallah. Ya. Kemudian ya ada Ibnu Qami'ah Al-Laisi yang gedek banget sama beliau tuh. Lagi perang Badar selamat dia, perang Uhud tumbang. Kenapa tumbang? Ya, ini sedikit kita cerita sejarah, tidak ada masalah perang Uhud. Kenapa? Nabi di saat lagi mau perang Uhud, ya, udah memesankan ada di sana tuh di Uhud ada namanya Jabar Rimal, para pemanah, gitu kan. Cuman yang paling khawatir Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena kata Sayyidina Hamzah ngelirik aja, di depan ada Khalid bin Walid. Ya, kata Sayyidina Hamzah, ya Rasul, itu di depan Khalid bin Walid ya Rasul. Tenang ya Ami, tenang, aku udah siapkan para pemanah di Rimal, di Jabar Rimal. Tenang, nggak akan ya Sayyidina Hamzah kenapa khawatir? Ini karena pemuda Khalid bin Walid kalau di mana-mana dia ada di perang, nggak pernah kalah, dia menang selalu. Saat itu masih beragama Islam. Masya Allah Bunda. Nah singkat kata, ya terjadi, saya cerita biar nggak kemana-mana, ada namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair memegang apa? Panji bendera la ilaha illallah. Nih kalau kita ukur keislaman kita dibanding beliau. Beliau begitu megang panji keislaman bendera la ilaha illallah, ketebas tangannya pakai pedangnya, yaitu tadi Ibnu Qami'ah Al-Laisi, tangan kanannya putus. Lepas tuh bendera, diambil pakai tangan kirinya. Ketebas lagi tangan kirinya, putus juga, udah kanan kirinya udah gak punya tangan. Dia berusaha, diambil tuh pakai giginya, bendera, dihantam pakai tombak ke dadanya, tumbanglah Mus'ab bin Umair. Tuh di Jabal Uhud. Di saat lagi kota Madinah kena banjir, hampir belum lama ini mah kena banjir, bayangkan yang sudah 1400 zaman Nabi perang, ternyata jasadnya masih nampak penuh dengan darah. Ya, nah Bunda rahimakumullah, kita sekarang berjuang nggak seperti itu. Cukup dengan istiqomah untuk menjalankan hal-hal kebaikan. Nah Bunda rahimakumullah, itu Mus'ab bin Umair. Makanya di saat beliau tumbang wafat, turun ayat surat An-Naziat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, benar-benar tercantum namanya di Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut kepada Allah dengan keistimewaan Gusti Allah, kemudian beliau bisa menjaga hawa nafsunya, maka surga lah tempat kembalinya. Nabi pun di saat lagi memeriksa jenazah yang pada meninggal termasuk Mus'ab bin Umair, Nabi membaca surat Al-Ahzab ayat 23 di situ. Minal mu'minina rijalun sodakuma
ahadullah alai, dibacakan nama Nabi sebagai bukti, sebagai syuhada yang sejati. Mus'ab bin Umair di usia 40 tahun wafat, tumbang. Dan di saat kota Madinah terjadi kebanjiran, karena mungkin di saat pemakaman Jabal Uhud itu belum terlalu dalam, dan kesingkap oleh air, ternyata jasadnya, darah-darahnya sampai sekarang masih nampak utuh, Bunda. Ya, ini kebenaran yang harus kita percayanya bukan pakai logika, tapi pakai iman. Nah makanya tadi berkaitan disebutkan roh, arwah, roh. Nah kita pun begitu. Karena jujur Bunda, dalam hadis yang panjang, ini bicara ruh. Apa kata Kanjeng Rasulullah di dalam Musnad Imam Hambal, Musnad Ibnu Hambal. Ya, kebetulan saya ada kitabnya. Diri kita pun besok begitu. Mudah-mudahan kita termasuk yang begini nih. Apa kata Rasulullah? Innal abdal mu'minah. Sungguh orang yang beriman, idza kana fin qita'in minad dunya, apabila akan meninggal, idza kana fin qita'in minad dunya, mau meninggalkan dunia, wa iqbali minal akhirah, dan akan welcome ke akhirat, nazala fihi malakun, turun kepada dia orang, para malaikat. Nazala fihi malakun, ya, turun. Di mana malaikatnya katakan Nabi, bidul wujuhi ka'anna wujuhahum asyamsu, dengan pancaran wajah yang penuh ceria cahaya. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama para malaikat itu membawa kain kafan dan minyak wangi langsung dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basari, kemudian malaikat yang begitu banyak, mereka duduk tuh di kanan kiri jenazah yang lagi mau diambil, mau dieksekusi, mau diambil ruhnya. Hatta yajlisu, sehingga mereka duduk minhu, dari jenazah yang mau diambil tuh, maddal basari, sepanjang mata memandang, segitulah banyaknya. Summa yaji'u malakul maut, datanglah Ijrail yang tugas untuk menyambut rohnya. Hatta yajlisu, hatta yajlisa datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda ra'sihi, dia duduk di sebelah kepala kiri kita. Summa yakul, kemudian Ijrail berkata, ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ayatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila magfirati minallah wa ridwanin. Ayo keluar dari jasad ini. Kemana keluarnya? Ila magfiratin, menuju kepada ampunan Allah, waridwanin, dan keridhaan Allah. Maka kata Kanjeng Nabi, itu ruh keluar dari jasad orang yang beriman percis indah mudahnya, gampangnya, seperti air yang di dalam teko dituangkan ke dalam gelas. Nah para malaikat yang tadi menyimak, menyaksikan, berebutan untuk membungkus dengan kain kafan dan minyak wangi dari surga langsung. Ya, kemana? Berebutan untuk membungkus roh itu, untuk menghadapkan kepada Gusti Allah. Dan sepanjang perjalanan menyambut, membawa daripada ruh yang terhormat itu, malaikat-malaikat yang ada di sepanjang langit bertanya, mahadar ruhu thayyibu, itu ruh siapa? Wangi banget, aku pengen lihat. Mahadar ruhu thayyibu, itu ruh siapa? Wanginya Masya Allah. Malaikat nanya kepada, gimana, bukakan ya Allah, bukakan silakan. Fayastaftihuna lahu, mereka minta dibukakan, tolong dong bukakan, aku pengen lihat. Fayuftahu lahum, dibukakan. Ya Allah, Bunda, itu gambaran di saat besok ruh kita pindah dari jasad untuk hadis kata Nabi perihal wafatnya orang yang meninggal dunia, terutama orang yang beriman. Nah ini Bunda, bukan buatan saya. Ya, kebetulan begitu hadis yang saya baca perihal tentang meninggalnya orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kategori yang begini. Oke Bunda rahimakumullah. Jadi pindahnya tadi kembali kenapa Sya'ban menjadi istimewa? Pertama, pindahnya kiblat dari Palestina kemana? Masjidil Haram, bulan apa? Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ya. Jadi masjidnya namanya Masjid Kiblatain Bunda. Adanya di mana tadi itu? Di Madinah. Ya. Tolong nih yang merasa punya duit jangan belaga budek, dengerin ini. Ya, yang katanya orang tajir dengerin.
Beneran, saya cuma nyampein hadis Nabi. Apa kata Nabi? La tusaddur rihalu illa ila salah sati masajidah. Kamu yang katanya punya duit, yang kadang juga healing ke sono kemari, jangan sampai semasa hidup kamu enggak pernah menginjakkan kaki kamu kepada 3 tempat. Berapa tempat, Bunda? 3. 1, Al-Masjidul Haram di Mekah Al-Mukarramah. 2, Masjidi hadza, karena di saat menyebutkan hadis ini Nabi lagi di Nabawi. Yang kedua kata Nabi, masjidku aku ini di Nabawi, Madinah. Dan yang ketiga, Al-Masjidu Baitil Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Baik Bunda, saya teruskan. Yang kedua, Bunda, keistimewaan Sya'ban. Ya, karena di Al-Quran ada ayat yang istimewa. Surat ke-33, juz ke-22, ayat 56. Ya. Bunda hafal kok, saya yakin. Surat ke-33, juz 22, ayat 56. Ya, surat Al-Ahzab. Itu diturunkan di bulan Sya'ban. Apa bunyinya? Ayo baca bareng-bareng Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tas. Nah, itu diturunkan di bulan apa? Sya'ban. Ya. Bunda, itu ayat surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? Ayat berapa? 56. Tahu nggak tentang apa ya? Bunda, tentang apa? Sholawat Nabi. Tolong Bunda bantu jawab, Allah nyuruh kita sholat apa enggak? Allah nyuruh kita sholat apa enggak? Nyuruh. Itu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Berarti nyuruh apa enggak? Nyuruh. Surat ke-17, juz 15, ayat 78. Nyuruh. Akimis sholat liduluki samsi. Dirikan oleh kamu yang beriman. Sholat begitu matahari tergelincir. Berarti zuhur nanti asar. Begitu matahari diukur dengan alat yang kita jadikan bayangan. Ternyata melebihi daripada alat ukurnya. Masuk sholat asar. Datang mega merah, maghrib. Hilang mega merah, tenggelam matahari, maghrib. Hilang mega merah, isya. Terbit fajar sodik, subuh. Berarti disuruh nggak itu? Disuruh. Tapi punten Bunda, Allah ngerjain sholat 5 waktu apa enggak? Allah nyuruh nggak buat kita haji dan umroh? Nyuruh. Ya, itu lihat surat Al-Baqarah ayat 196. Nyuruh haji dan umroh. Atimul hajja wal umrata lillah. Nyuruh. Allah nyuruh nggak kita buat sholat? Tapi Allah sholat apa enggak? Allah nyuruh nggak buat kita haji dan umroh? Tapi Allah haji umroh apa enggak? Oke, yang di Abang Pintu besok Ramadan kita disuruh nggak buat puasa Ramadan? Disuruh. Al-Baqarah 183. Tapi Allah puasa apa enggak? Nah, di Sya'ban Allah mencontohkan nggak yang namanya selawat Nabi? Nah, saya nyebutnya nggak nyuruh, mencontohkan. Berarti kalau memang mencontohkan, berarti Allah ngerjain apa enggak? Nah, ini keistimewaannya. Makanya diturunkan di bulan apa? Sya'ban. Makanya kalau dalam qasidahan sebenarnya dari hadis, cuman para ulama diqasidahkan. Ya kalau mau baca juga nggak apa-apa, insya Allah enak kok. Syahrul Rajab syahrullah syahru sya'bana syahri Ramadan syahru ummati mamlu'atum birahmati. Bunda paham nggak? Enak nggak tapinya? Tuh masih nggak enak aja, masih nggak paham aja masih enak. Oke, saya terjemahkan sekarang.
bulan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, Ramadan bulan umatnya, penuh dengan rahmat ilahi. Itu artinya. Kita baca bareng-bareng ya. Bulan Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya, Ramadan bulan umatnya, penuh dengan rahmat. Nah, Bunda, di Sya'ban diturunkan ayat yang tadi. Yang di situ bukan perintahnya, bukan nyuruh, tapi nyontohkan. Lihat aja maknanya. Al-Ahzab ayat berapa tadi? 56. Bunda, di situ Allah nyontohin. Berarti kalau nyontohin Allah ngerjain apa enggak? Ngerjain. Sampai ada yang nanya sama pengarang kitab yang kita bahas ini. Buya, iya, nanya dong, silakan. Apa? Nanya singkat aja. Apa pertanyaannya? Aku nanya, apa? Allah hari gini nuju naon. Tuh nanyanya, Allah lagi ngapain? Nah, ya, cerdas Buya Maliki. Ingat ayat ini. Dijawab, Allah lagi berselawat sama Nabi. Dalilnya mana? Kan begitu. Dibacakan dalil ini. Innallaha, sungguh Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Ini yang menjadi jawaban yang membuat pertanyaan diam. Kenapa? Yusalluna. Nah, yusalluna di sini Bunda adalah bentuk ya, yusalluna. Ini bentuk kata kerja. Kalau kita belajar bahasa Inggris, ini bentuk kata kerja simple present tense, continuous tense, dan future tense. Iya. Kalau bahasa Inggris jadi 3, puyang. Bahasa Arab cukup fi'il mudhari, begitu. Iya. Sama aja kalau bahasa Inggris nama verb, kalau bahasa fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Tapi menunjukkan karena fi'il mudhari hadir wal istiqbal. Present dan future. Berarti sekarang, iya. Saya bisa bahasa Inggris, istri saya ngajarin ini. Iya, kalau mau bisa cuma niasno doang Bunda. Cuman kalau ingin lagi belajar fi'il ini benar-benar, ya Allah, ternyata memang lebih rumit bahasa Arab. Yusalluna, hadir dan sekarang yang akan datang. Yusalluna, jadi gak akan pernah berhenti, sekarang dan akan datang. Yusalluna. Madza ta'mal al-an? Kita jawab, nahnu nata'allam fi majlis Muslimah Andalusia. Kita lagi belajar. Jadi sedang nih, continuous, gitu kan? Dan terus. Nah, sama. Berarti bentuk kata kerja fi'il mudhari. Di situ mencontohkan selawat. Berarti Allah berhenti nggak berselawat? Punten, Allah berhenti apa enggak? Nggak pernah berhenti. Terus. Bukan hanya Allah, ada waw atop di situ, waw penghubung, wa malaikatahu, dan para. Pertanyaannya kita berhenti nggak berselawat? Oh. Oke Bunda, rahasianya, tolong kalau kita mau amalkan nih besok di bulan Syaban, maksudnya sekarang diamalkan, di bulan Syaban dikuatkan lagi, karena rahasianya kejawab di surat ke-8, juz ke-9, ayat 33. Surat ke-8 Al-Anfal ya, ayat 33. Itu rahasianya Bunda. Kalau mau Bunda, kalau mau ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Surat apa Bunda? Al-Anfal ayat berapa? Itu rahasianya diungkap. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Pendek itu ayat kok. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Panjang apa pendek Bunda? Saya nggak bahas semuanya. Kalau bahas semuanya bisa lebih dari jam 12. Beneran. Saya bahas cuman wa anta fihim sampai segitu. Surat apa Bunda? Ayat berapa? Kita bicara kontrak dari hati ke hati dulu deh. Bunda, percaya nggak sama janji Allah? Jujur hari gini emang kita lagi mau pilpres, percayaan janji Allah apa janji caleg? Iya, janji Allah. Jujur yang namanya pilkada mah kita belain mati-matian, apalagi sampai grup WhatsApp bubar. Ada yang begitu, sampai nggak tegur-teguran. Ya Allah, kenapa Ustadz? Karena yang begituan termasuk pilkada beda tipis sama pilkabe. Beneran Bunda, apa bedanya kalau pilkabe Bunda lupa jadi, pilkada banyak kan begitu jadi? Itu Bunda tahu jawabannya. Iya. Tapi kalau janji Allah, ini buat menyambut besok Saban, ini yang janji Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Bunda, udah ketemu belum tuh? Ada terjemahannya Bunda? Boleh berkenan baca ya? Oke, punten si pinjemin mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Karena kalau kepanjangan juga kelamaan tuh waktunya terus berjalan Bunda ya. Nah, Bunda, Allah nggak bakalan menghukum mereka di situ. Kalau bahasa kasarnya, terjemahan apa adanya, Allah nggak bakalan memberikan bencana, liu'azibahum, mengazab, bencana. Punten, yang gampang kalau kita di Bogor, tuh contoh gempa bumi kemarin di Cianjur, bencana alam, tsunami, bencana alam, banjir bandang, bencana alam. Bunda, itu contoh tuh ya, yang sikapnya lingkupnya buat negeri kita Indonesia. Punten, bencana juga dalam keluarga. Punten. Suami sama istri kalau dekat selalu kayak kucing sama anjing berantem. Mohon maaf, enak gak rumah tangga begitu? Ya enak. Iya nggak ada, deket lu berantem lu. Tapi kadang-kadang ada nggak begitu tuh? Ya Allah, rumah tangga harus dibikin happy. Udah, selalu tick and give-nya indah. I love you, you love me, you and me, fabilove, bilove, begitu. Beneran. I belong to you, you belong to me, you and me, pabilong, begitu. Itu rumah tangga konsepnya begitu Bunda. Ya, Masya Allah. Di saat mendapatkan, udah selalu berantem, berarti mohon maaf, itu maslahat apa bencana itu? Bencana, itu ini kita pulangkan nggak ke negeri dah, lingkup personal kita, bencana tuh. Punten, besok udah mau bulan Syakban, urusan masih seret aja, nggak lancar. Punten, berarti maslahat apa bencana itu? Bencana, rumah tangga, personal. Mana lagi? Ya Allah, ya Rabbi Bunda, terus terang loh kita sebagai orang tua, apalagi ibunda mungkin, paling sakit banget hati tuh di saat anak orang tua nasihatin ngelawan. Betul apa enggak? Jujur Bunda, betul apa enggak tuh? Berarti kalau gitu bencana apa enggak? Bencana. Ya, iya semua. Dan berarti kalau kita pakai konsep ini, nggak bakalan rumah tangga kamu rezeki nggak lancar, utang nggak kebayar, anak nggak soleh nggak soleha. Syaratnya wa anta fihim. Itu syaratnya. Sementara itu wawunya bukan wawu atop, wawu halia. Sementara anta apa artinya Bunda? Ingat ya, bukan onta loh. Apa artinya anta? Kamu kan? Kamunya di situ sepakat para ulama Muhammadur Rasulullah. Jadi kesimpulannya Bunda, gak bakalan rumah tangga kita rezeki gak lancar, punya utang gak kebayar, hajat gak tercapai, pendamping hidup, naudzubillah min dzalik yang tadi saya contohkan, anak gak soleh gak soleha. Kenapa? Selama kamu ya Muhammad masih membersamai mereka. Coba kita muhasabah, introspeksi diri, jujur nih, jujur.
Jangan bohong ya. Sekarang sudah jam setengah 11 atau 10, dari melek mata tadi dari sebelum subuh sampai sekarang, jujur udah berapa ribukah Muhammad Rasulullah ada pada pelapalan lidah kita? Halo, tuh kuncinya. Mohon maaf, dapat 5.000? Belum. 3.000? Belum. 2.000? 1.000? Gopek? 300? Jadi wajar kalau nggak nyampe-nyampe ke ziarah makam Nabi. Beneran Bunda. Karena ini janji Quran. Di saat kita pakai, ya Allah. Ini ada istri saya, jarang-jarang kan saya di Indonesia ketemu dengan bini kan. Iya. Jadi betul-betul berasa bini, 4 huruf 2 kata bini bikin nikmat gitu. Iya, makin semangat gitu kan. Nah, ini bukan ya. Ini ada, maksudnya saya cerita biar dia nggak dibilang bohong. Bunda ingat ya, antara 8 tahunan yang lalu, ya, saya punya anak laki-laki, Bunda. Ya, ini ada orangnya. Itu sebulan, berarti SD masih di pesantren Abi Tamrin, guru saya di Ciomas, Al Insan Kamil. Ya, tahu pasti orang Bogor. Al-Maghfurlah Abi Tamrin, Abi Tam. Ya, itu sebulan istri saya dipanggil kepala sekolah bisa sampai 3 kali. Kenapa? Bader bocah saya. Bandel. Iya. Ya, otomatis istri kan curhat sama laki, betul apa enggak? Masa curhat sama orang lagi kan nggak mungkin. Curhat. Nah, ini nggak apa-apa saya ceritakan karena sebagai bukti yang nyata dan udah lewat. Udah saya lewatin karena 8 tahun yang lalu. Ya Allah, sebenarnya puyeng di saat mendapat curhatan. Itu malah petaka rumah tangga begitu. Beneran Bunda. Cuman nggak mungkin kan saya tulis di status galau tingkat, nggak mungkin. Ya Ustadz curhat gitu. Nah curhat. Nah di sepertiga malam saya bangun, ya kelar sholat. Emang saya orang Betawi, saya curhat aja cara orang Betawi. Ya Allah, saya kesana kemari diundang buat ceramah. Ya Allah ilok, ya Allah ilok. Anak saya tukang berantem begitu, curhat Bunda. Ya itu tuh masa iya sih ya Allah. Cuman ini saya baru ceritain sekarang Mbak istri saya karena udah lewat tuh semuanya. Cuman saya ingat ayat itu tuh. Ingat banget, bukan baru sekarang, dari dulu. Ya Allah, ini Quran kan sakti. Iya, udah hajar lewat salawat. Salawat Naria, kalau kayak Mama Ajengan Tanah Baru berat dah. Salat Naria. Kenapa? Karena banyak 4.444 kali. Mulai jam 8 habis sholat isya, kelar jam 2-an lah. Kita ngamalin yang begitu, jangan kan sampai jam 2, baru setengah 10 juga kadang-kadang pala kemana, tasbih kita udah kemana udah. Ya, ngaku aja dah gitu. Nah iya Bunda yang ringan. Ini amalan para ulama-ulama kita termasuk kemarin sejarah kepesantren Kempek. Itu memang amalan pendirinya. Ya siap pesantren apa sih pesantren punyanya Said Agil Siraj bukan Al Munawar ya. Oke, saya terus ketua PBNU pada yang periode kemarin. Oke, saya teruskan selawat Jibril itu paling ringan udah selawat Jibril sallallahu Muhammad. Ya saya barengin lagi sama istikharah. Nah, dapat 7 hari ternyata kejawab. Mimpi saya ternyata Bunda itu dari pengajian besar, saya baca kitab majelisnya itu datang tamu yang nggak beri salam, nggak diundang, dan datangnya di situ pakai gamis begini, pakai jubah pula, pakai sorban, bawa tongkat pula, pakai imamah. Ya, saya sambut langsung. Ya, saya sambut, saya peluk, saya lihat wajahnya. Oh, ternyata yang hadir di mimpi itu adalah wajah Buya Yahya. Iya, langsung saya bilang ke bini, dah Bun, izin sama kepala sholat, anak ambil udah pamitan. Kemana? Serahin ke Cirebon udah sana. SD biarin. Pulang setahun sekali biarin. Emang petunjuknya begitu. Sedih. Oh luar biasa namanya orang tua kandung masa anak gak sedih Bunda. 1 pulang setahun sekali. 2 di lemari gak boleh nyimpen makanan. 3 gak boleh megang duit jajan. Coba itu. Apa gak kerempeng kan begitu Bunda. Iya. Tapi memang penting begitu. Hazamin fadirabi. Saya singkat tadi cerita. Nah pas kelas 2 sanawiyah sudah pindah saya punya bestie juga yang sekarang menjadi kiainya itu ya bagian tahfidnya. Dulu teman saya kuliah sebangku di PTIQ saat S1-nya. Siapa? Tuh bagus Kiai Haji Bayi Amri Hakim. Pas kelas 2 saya ditelepon, Ustaz datang ya ke sini.
Ya, akhirnya datang. Ada apa sih? Ternyata tuh yang bocah tadi saya ceritakan udah selesai hafal 30 juz Al-Qur'an. Ya, haza min fadli Rabbi. Nah Bunda, tuh hebatnya selawat Nabi. Jadi nggak mungkin. Sama Quran harus percaya gitu, betul Bang Bunda? Nah itu diturunkan di bulan Sya'ban ayatnya, makanya dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat. Boleh saya mantun Bunda, boleh? Boleh ya? Ngajak besan naik pesawat. Itu besan orang Empang. Jangan pernah bosan buat berselawat, karena segala urusan pasti Allah buat gampang. Ya, nah itu keistimewaan bulan Sya'ban. Nah yang ketiga, tambah satu lagi, walaupun mungkin ntar nggak maksimal, tapi harus dijelaskan. Yang ketiga, apalagi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Kanjeng Nabi memesankan, innallaha, sungguh Allah Ta'ala, layat toli'u fi lailatin nisfi min sya'bana. Allah mengontrol, memantau pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyarikin aw masyanin. Ya, nggak apa-apa, saya tulisin aja deh. Ini keistimewaan yang besok tanggal 15 Sya'ban. Mari kita kumpul ya. Makanya kata Kanjeng Nabi, innallaha layat toli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Fayaghfiru musyrikin. Innallaha layat toli'u fi lailatin nisfi min Sya'ban, ya, min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin au musyahinin. Ya, tolong ya, apa namanya yang ketiga ini keistimewaannya. Makanya suka kalau malam 15 Sya'ban kumpul ya, berdoa. Jujur kalau secara perbuatan nabinya yang namanya baca Yasin jelas tidak ada ya. Intinya pada malam tersebut Nabi memberikan informasi, sungguh Allah Ta'ala layat toli'u, ya, memantau, memeriksa pada malam nisfi, malam ke-15, malam pertengahan, min Sya'bana, daripada bulan Sya'ban, fayaghfiru, maka Gusti Allah mengampuni, li jami'i, kepada semua, khalqihi, makhluk atau hamba-hambanya. Illa, kecuali dua golongan yang gak dapat ampun dari Gusti Allah. Siapa itu? Limusyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Au musyahinin, yang masuk bulan Sya'ban masih bertengkaran, masih bermusuhan. Musyahin, permusuhan. Tolong, yang kira-kira ketemu masih belum tegur-teguran, malu rasanya sama semut. Semut aja ketemu di jalan sempit masih berpelukan, apalagi teletabis. Iya,
Ini manusia, punten, padahal sudah berhijab, tapi punten, maaf ya, di hati masih nyimpen. Itu dua kelompok nggak ada ampun buat mereka. Ya, nah selain itu siapa saja yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya kecuali dua kelompok ini. Nah para ulama tuh kadang-kadang mengambil kesimpulan, Bunda, kalau yang namanya kumpul kan gak semuanya pada bisa untuk baca 30 juz. Tapi yang umum, kalau Yasin kira-kira umum apa enggak? Nah, jadi silakan kemasannya, mau baca Yasin, intinya malam itu dari kapan, Ustaz? Malam itu start dari mulai ba'da maghrib sampai subuh. Itu malam ke-15 daripada malam nisfu Sya'ban. Dan tolong di saat yang memang memakai untuk Ustadz saya yasinan, saya mau nanya kira-kira baca Quran Yasin bagus apa jelek? Bunda kalau ngomong Yasin baca tabarok boleh apa enggak? Boleh. Baca Waqiah boleh apa enggak? Sholat sunnah boleh apa enggak? Intinya tolong jangan sampai kita kebawa pada itu nomor 2, bertengkaran gak akur, sementara ya sibuk dengan membid'ah-bid'ahkan. Sementara ini hadisnya jelas semua sudah. Semua. Jadi dari mulai maghrib sampai subuh. Ya, jadi kalau yang mau yasinan silakan. Ustaz saya nggak mau yasinan. Kenapa? Saya hafal 30 juz. Silakan 30 juz. Ustaz saya mau baca Al-Kahfi. Silakan. Saya mau memperbanyak sholat tasbih. Silakan. Yang nggak bagus malam itu udah nggak ngapa-ngapain, ngebid'ah-bid'ahin. Itu yang nggak bagus. Berarti dia sibuk ngatain gitu. Ya, nah tolong Bunda rahimakanallah, itu keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Ya Allah, semoga bisa bermanfaat kajian kita pada kesempatan hari ini. Ya silakan, Umi mau dipandu lagi, ya masih punya waktu ya. Ya, kami berikan kesempatan kepada Bunda yang ingin menanyakan yang mengganjal gitu pikiran. Ya. Silakan Bunda. Seputar dengan materi yang tadi disampaikan, keutamaan bulan Sya'ban. Kami berikan kesempatan untuk sesi pertama. Ada? Silakan. Mangga. Kalau nggak mau nanya, kita yang nanya gimana Ustaz? Semoga diamnya diam paham. Iya, harapannya diamnya itu diam paham ya. Sehingga apa yang disampaikan tadi mulai dari awal sampai dengan tadi selesai bisa diingat dengan baik. Ya udah, refresh deh kalau gitu. Tadi ada beberapa peristiwa bersejarah di Islam yang terjadi di bulan Sya'ban. Coba, kalau nggak mau nanya kan kita tanya balik ya Ustadz ya. Coba yang bisa jawab siapa? Ada peristiwa bersejarah. Nah, oke. Duduk udah paling depan nih. Kalau ampe salah terlalu ya. Boleh silakan Bunda namanya siapa dan boleh diceritakan peristiwa sejarah apa? Satu aja Ustadz, takut katanya kalau suruh dua, ya udah. Peristiwa yang paling fenomenal adalah dipindahkannya kiblat dari Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pertanyaannya bukan itu, nama masjidnya masjid apa? Nah loh. Masjid Kiblatain. Oh Bunda, ya sekedar nambahin tadi lupa, itu peristiwa perpindahan kiblat itu diabadikan di surat Al-Baqarah 144. Ya, jadi bukan cerita dongeng. Surat Al-Baqarah 144, sekedar tambahan. Insya Allah didoain semua jamaah Majelis Muslimah Andalusia, tidak hanya sekedar umroh pergi ke Mekah Madinah, tapi nanti bisa ngerasain sholat di Masjid Kiblatain. Setuju? Ya amin ya Rabbal Alamin. Kalau gitu peristiwa kedua apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Ada yang tahu Bunda? Kali tadi baris pertama, baris kedua. Ada yang tahu baris kedua? Ih langsung pada nunduk-nunduk gayanya Ustadz, kayaknya aduh takut salah gitu ya. Yeah. Ada yang tahu? Ih ragu-ragu. Angkat tangan tuh. Dikasih hadiah deh kalau gitu dari Salimah Food. Nah, langsung angkat tangan. Ih gitu banget Bunda. Ya udah, sebutin nama dan dari mana. Kalau benar baru kita kasih ya Ustadz ya. Iya. Oke, baik. Ada, saya namanya Ibu Nunah dari Pomad. Ya. Ada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat juz 22 ayat 56 Ya. yang intinya Allah dan
selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, ya benar. Turunnya di bulan Turunnya Sya'ban. perintah untuk kita bersolawat ya, itu sudah 2. Cakep, berarti dapat hadiah dong ya. Selamat Ibu. Ya udah, masih mau lagi? Satu lagi? Di ujung cakep nih satu nih. Nih baju udah sama nih pink ya kan. Kalau ternyata isinya beda kayaknya mengecewakan ya. Berdiri apa duduk aja? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau nggak salah di turunnya perintah puasa Ramadan di bulan Syaban. Ya, iya betul. Iya. Tambahan itu berarti. Iya itu tambahannya. Jadi insya Allah kalau memang bulan depan kita ada umur, sehat badan, kita ngaji lagi bab tarhib Ramadan. Iya, persiapan untuk Ramadan. Kalau sekarang persiapan buat bulan Sya'ban. Karena memang minggu depan kita udah masuk bulan Sya'ban. Dan tambahan lagi ya, Nabi paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Nah tolong kepada para bunda yang kira-kira punya utang, ya. Jangan pura-pura lupa ya kalau utang ya. Ya utang puasa maksudnya. Iya, nah, utang dari sekarang tetap puasa. dibayar. Atau utang janji juga Ustadz, khawatirnya ya. Karena sebaik-baiknya kita adalah yang ingat sama janjinya dan utangnya ya. Jangan nanti ngelengos gitu pura-pura nggak kenal, siapa sih gitu kan. Padahal ada sesuatu yang belum ditunaikan. Janganlah, insya Allah bukan di sini ya, bukan jamaah dari Majelis Muslimah Andalusia. Alhamdulillah tadi sudah bertanya dan juga sudah coba menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Dan insya Allah setiap dari kita nanti diberikan semangat yang luar biasa sehingga bulan Sya'ban ini kita penuhi dengan keberkahan, ibadah-ibadah yang lebih semangat ya. Jadi nontonnya jangan sampai malam-malam, kecuali tadi malam mah boleh sampai malam ya Ustadz. Karena debat capres terakhir ya. Insya Allah kita semua nanti ditakdirkan sama Allah diberi pemimpin yang amanah, yang sayang sama rakyatnya, lebih mengutamakan rakyat bukan kepentingan pribadinya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi bunda semua 9 hari lagi tentukan pilihan insya Allah yang terbaik untuk bangsa Indonesia ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Oh ada yang mau nanya, ini yang nanya luar biasa nih, spesial sebelahnya Bunda Ida. Bunda Mirna Rafki kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Abi mau bertanya karena ada ganjelan sedikit. Banyak orang di luar Islam, non Muslim maksudnya ya, yang menjadikan salawat ini sebagai sebuah tuduhan bahwa ternyata Nabi Muhammad saja perlu didoakan oleh Allah dan umatnya. Berarti dia nggak selamat gitu. Nah ini mungkin mohon untuk jawaban dari Abi supaya kita sendiri sebagai umat Islam punya bekal untuk menjawabnya. Gitu Abi. Baik. Mohon maaf, mungkin di luar Sya'ban ya, tapi Nggak ini apa-apa, kayaknya bagus. perlu ya. Jadi patut diketahui, makanya dijawab oleh para ulama ya, itu selawat Allah, selawat malaikat buat Nabi, selawat kita ke Nabi itu isinya maknanya beda semua. Ya, kalau selawat Allah kepada Nabi mencurahkan rahmat. Tapi kalau selawat kita ke Nabi untuk ngarep syafaat. Ustadz kata non muslim Nabi berarti butuh bantuan. Nah, saya kasih analogi biar gampang. Bunda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya Siti Aisyah, ya Humairah, wahai Siti Aisyah, gimana sih akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Nabi tuh akhlaknya Quran berjalan. Wa ma yantiku anil hawa in huwa wahyun yuha. Wa ma yantiku anil hawa, apa yang dia ucapin nggak pernah dari hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan dari Gusti Allah. Bunda, berarti Nabi udah sempurna apa belum? Nah sekarang lantas gimana kok kita bersalawat? Berarti Nabi bantuin doa? Bukan. Nih, saya pegang gelas, sengaja saya angkat. Bunda, ini udah penuh kan airnya? Udah penuh kan? Ya, kira-kira kalau sudah penuh masih ditambah lagi akan ngantong apa luber? Inilah ibaratnya Nabi, enggak butuh selawat orang sentul. Enggak butuh selawatnya Majelis Muslimah Tazkiyah Andalus, enggak butuh. Karena udah penuh, nggak butuh. Tapi Bunda, di saat air yang sudah penuh, kemudian tetap masih diisi, otomatis luber kan?
Nah, lubernya ini nih akan kembali kepada yang ngisiin. Bunda, ya, kebayang tuh di saat kita ke Raudhah, apalagi para ibu-ibu yang api ginari nggak pernah rapi. Iya, padahal udah dijadwal tetap aja, wah kayak Raudhah, wah bener apa nggak Bunda? Tuh ibu-ibu tuh, iya, dari masih belum corona, hampir udah corona, tetap aja ibu-ibu masih rempong, udah kayaknya satu ke Raudhah. Iya, makanya kalau mutawif tuh apa namanya, saya sama istri mesenin tolong bun, dijaga yang sepuh-sepuhnya, karena khawatir, iya yang lebih usia udah senior gitu. Nah, kalau yang laki tertib sekarang, tapi jujur Bunda, itu di situ ya Allah rela ngantri panas-panas. Ya Rabbana, di saat kita keluar dari Raudhah belok kiri dikit, di sebelah kiri kita ada makom Nabi kita Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika ya Habib, alaika salawatullah. Demi Allah Bunda, yang sampai nangis-nangis macam begitu bukan hanya jamaah MMA, bukan. Seluruh penjuru dunia. Semuanya memuji kepada Nabi yang sama. Mengucapkan dengan macam-macam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah, assalamu alaika ya Safatullah. Nabi udah penuh, tapi Nabi tahu siapa yang ngirimin. Yang ngirimin ternyata Bunda Solihah dari Majelis Muslimah Andalusia. Itu air luber, lubernya dibalikin sama yang ngirimin. Makanya tadi ayatnya surat Al-Anfal ayat 33, janji Allah selama masih kau hadirkan anta fihim dalam kehidupan mereka, nggak bakalan rungsing hidup, nggak bakalan ya Allah nggak bakalan belangsak. Kenapa? Masih menghadirkan nama Muhammad Rasulullah. Nah begitu Bunda. Jadi kita ngaku nih cinta-cinta sama Nabi, tapi kita nggak pernah bersalawat. Ya udah ntar nggak ketuker. Buat Nabi nggak tahu mana yang kamu plus, mana yang benar-benar. Nah maka tadi secara global, nah begitu Bunda Haja Mirna. Jadi bukan Nabi, tapi kembalinya kepada Nabi udah ibaratnya udah penuh. Nah kita balik ke diri kita. Begitu Bunda. Makanya hebatnya, mohon maaf, kita sholat zuhur nih 4 rakaat, lagi tahiyat terakhir nggak baca salawat, sah nggak sholat kita? Nggak sah. Biar bagus semuanya, pas salawatnya baca nggak sah, nggak sah. Tuh begitu. Jelas ya Bunda ya? Kalau Allah mencurahkan rahmat, tapi kalau kita baca, ya, kalau malaikat mau memohonkan ampun buat umatnya, malaikat, bukan buat umatnya. Nah kita mendaftarkan diri biar besok dapat syafaat, begitu. Itu jelas ya. Insya Allah membuat kita lebih semangat lagi ya, agar Allah memberikan syafaat kita kelak di yaumul akhir, sehingga salawat itu menjadi pengisi waktu-waktu kita. Ya. Jadi jangan banyak bengong. Ya, dan Apalagi, enaknya Bunda, selawat tuh dipakai walaupun Bunda menstruasi boleh. Nah itu Iya, kelebihannya iya. ya. Bunda lagi menstruasi, sholat boleh, haram. Tawaf boleh, haram. Baca Quran, haram. I'tikaf di masjid, haram. Sholawat boleh. Nah, Ya. alhamdulillah. Jadi makin Gitu. tambah semangat ya Bunda ya. Jadi tidak ada halangan untuk tidak bersolawat. Semangat untuk bersolawat ya, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Silakan, ada lagi yang mau bertanya selain Bunda Mirna? Udah Pak. Alhamdulillah. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uci dari Sanja. Mau bertanya Pak Ustadz, kebetulan anak saya yang 2 itu mau pesantren semua. Tapi sekarang di kelas 3 itu ingin keluar dari pondok pesantren itu dan pengen sekolah umum untuk mengejar SMK gitu. Tapi hati saya berat Ustadz, pengennya putra hamba itu lanjut gitu. Putra saya itu lanjut ke
pesantren tersebut Ustadz. Gimana solusinya? Sementara saya juga berusaha gitu mendoakan, tapi masih belum bisa gitu. Sampai saat ini juga masih pikirannya masih pengen keluar dari pondok pesantren, pengen sekolah SMK gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Masya Allah pertanyaannya. Pasnya di acara Mama Dede, curhat dong Mama. Tidak apa-apa. Terima kasih Mi pertanyaannya ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Allah yang maha membolak-balikan hati hambanya. Punten Umi, dari bulan ini sekarang Februari nyampe nanti dia mau pindah berapa bulan masih? Masih atau berapa tahun? Sekarang kelas 3 SMP. Punten berarti masih berapa bulan? 3 bulan. Nggak ada yang nggak mungkin. Umi ya, pertama ya Umi ya memang perlu perjuangan. Nggak ada yang, orang kata tadi saya bilang kayak curhat walaupun nggak curhat ya, sampai pakai doa pakai orang Betawi kan begitu Bunda ya. Nggak ada nggak mungkin. Nah Umi, pertama waktu dari 24 jam buat semuanya ya tanpa terkecuali, yang jam mahalnya di waktu sepertiga malam. Itu prime time, jam mahal. Jam mahal tuh ya. Kalau televisi jam-jam jelang maghrib itu jam-jam mahal. Iya. Kalau puasa jelang jam maghrib tuh jam mahal. Apalagi besok puasa tuh jelang maghrib jam mahal. Jangan berpindah dari SCTP. Ada saya ya. Ya promosi sama murid sendiri kan boleh kan? Iya, masa ngasih tahu ke orang lain? Masa iya udah tahu ada gurunya di situ nonton yang lain kan begitu Bunda kan? Gitu. Insya Allah. Nah itu jam mahalnya di sepertiga malam. Yang kedua Umi, nggak ada nggak mungkin, ya tolong banget yang namanya Umi sambil zikir di sepertiga malam tuh, ini air yang dibacakan Al-Quran berarti namanya diruqyah. Kalau bahasa medisnya tibbin nabawiyah berarti diruqyah. Itu jelas. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yajiduz zalimina illa khasara. Dan menurut Profesor Dr. Yokohama ya, seorang mu'alaf dari Jepang, air apalagi air Zam-Zam yang dibacakan ruqyah akan membentuk kristal-kristal segi 6 yang apabila diminumkan kepada maksud yang kita hajatkan akan mendorong energi-energi negatif di dalam tubuh dan berganti menjadi energi positif. Itu menurut penelitian dari seorang mu'alaf dari Jepang. Nah, apalagi air Zam-Zam. Nah, kalau kita kaitkan dengan amalan Nabi Allah Ibrahim, itu percis. Nabi Ibrahim amalannya, ya, itu surat As-Saffat ayat 100. Surat apa Bunda? Ayat berapa? 100. Singkat banget kok, singkat, tapi jujur. Ngamal ini yang kita nggak tapi istiqomah. Bunda, Rabbi habli minas sholihin. Fatihahkan. Setelah ke Nabi, kayak tadi kita contohkan, Nabi, orang tua udah. Kalau yang masih hidup bukan ruh. Al-Fatihah li jasadi. Sebutin nama anak Umi. Ya. Itu tadi kita Fatihah yang kedua kita mintakan buat berarti saya buat bini saya, ibu buat suaminya, buat anak cucu, ya. Kenapa sih saat Fatihah? Wah kalau saya bahas lagi tentang hadis Fatihah jujur nggak kelas setengah 12. Beneran Bunda, karena fadilah, oke Fatihah tuh singkat. Intinya ada satu hadis yang intinya apa? Fatihatul kitab tamna'u godobar robbi. Fatihah itu mempunyai keutamaan mencegah murkanya Allah. Berarti kalau Allah udah nggak murka, lawannya apa? Allah resep. Betul apa enggak Bunda? Kalau Allah resep berarti yang diminta dikasih apa enggak? Bunda mau menikah dengan suaminya karena dulu Bunda bukan hanya cinta, resep sama suami, betul apa enggak? Bunda di saat resep sama suami, entar malam hujan di Bogor, suami minta dikasih apa enggak? Resep dikasih gitu. Karena nilainya resep dulu. Begitupun Gusti Allah. Tuh, ini sedikit sebelum bilang saya fadilah Fatihah. Sebutin Al-Fatihah li jasadi, sebutin nama anak Bunda. Ya, silakan taruh air. Kita zikirkan, ya. Zikirkan apa? Tadi minimal Rabbi habli minas sholihin. Kan pernah saya bahas, Bunda, Nabi Ibrahim buat pengen punya Nabi Muhammad, ngamal ini dari sejak Nabi Ismail bersama berkandungan.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan bin Ud bin Uqawim bin Nahur bin Taira bin Ya'rub bin Yasub bin Nabil bin Ismail bin Ibrahim. Yang ngamalin eyangnya tuh Ibrahim. Bunda, jawab yang jujur. Nabi Ibrahim seorang nabi, doanya pasti dikabul apa enggak? Nabi Ibrahim seorang nabi, ada bohongnya apa enggak? Enggak. Nabi Ibrahim pengen punya anak yang soleh, bahkan Nabi Muhammad juga pengen punya anak yang soleh. Kira-kira ngamalinnya sekali apa berkali-kali? Balikin ke kita nabi apa bukan? Ada jaminan doa kita dikabul? Bohong kita masih jalan terus? Pengen punya bocah soleh, doa ogah. Emang lu punya orang dalam dari mana coy? Nah, logikanya begitu. Ini udah nabi, doa pasti dikabul, bohongnya nggak ada, berkali-kali mintanya sama Allah. Itu bunda. Jadi tolong ya, di waktunya kita ambil waktu yang prime time, jam mahal. Nah, bagaimana kita seringkan berikan minum kepada anak kita tuh. Saya ingat dulu masih SD. Benar orang tua tuh masih ada, ya Allah. Mak, kenapa sih mak maksa banget supaya makan minum dari rumah dulu di rumah? Apa jawaban orang tua kita? Karena semua yang lo makan di rumah, gua bikinnya udah gua bismillahin. Tuh, orang tua dulu tuh. Takutnya kalau makan di luar belum tentu diawali dengan baca doa. Nah jadi bunda, begitu ya. Satu, di sepertiga malam. Kedua, siapkan air yang kira-kira diminum sama anak bunda. Ya, Al-Fatihah ke Nabi, ke orang tua, kita doakan. Baru khusus ke anak kita. Al-Fatihah li jasadi. Sebutin. Ya, nah baca itu. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli. Udah kelar ya minimal 1000 lah. Tambah lagi dah salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Selesai hajat. Ya Allah, engkau yang maha membolak-balikan hati hambamu. Masih belum terlambat, masih 3 bulan, masih lama. Ya, nggak mungkin. Begitu bunda ya. Oke. Terima kasih Ustadz. Tapi pada intinya dari semua itu bundanya bunda mau harus nambahin. yakin Bunda ya. mau nambahin sebentar. Silakan. Ya, kayak teh, si bunda mau nambahin sebentar. Izin ya Bi, Silakan. untuk ibu yang putra atau putrinya di pondok? Putra ya, juga mungkin untuk ibu-ibu yang lain termasuk putra saya. Setelah tadi Abi menyampaikan ikhtiar kita ya, tentu saja pastinya dengan senjata kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan air minum kepada anak kita, apa saja yang kita masak, kita bangun di sepertiga malam dan kita sedekah atas nama anak kita bacakan Fatihah untuk anak kita satu-satu. Kalau misalnya takdirnya memang Allah izinkan tidak mondok misalnya ya, harus pindah dari sekolah itu. Ada satu tips yang mudah-mudahan bisa, yang supaya kolbunya, hatinya tetap selalu nyambung kepada pondok pesantren. Ya, ini saya pernah diajarkan juga oleh Bu Yahya. Misalnya harus tetap keluar ya Bu. Ya, setiap minggu atau setiap bulan ibu titipkan sedekah anak ibu yang mengantarkan ke pondok itu. Entah itu berupa beras, entah itu berupa uang, entah itu berupa makanan, apa saja. Supaya hatinya tetap terpaut dengan pondok tersebut. Ikhtiarnya maksimalkan dulu yang tadi ya Bu ya. Kalau misalnya memang qadarullah harus keluar dari situ, bukan berarti yang sekolah di luar pondok itu akan jadi berantakan nantinya. Enggak tentu juga, belum tentu juga seperti itu. Bisa jadi walaupun dia sekolah di luar, tetapi kita orang tuanya sudah berikhtiar dengan doa dan kita sambungkan tadi supaya kolbunya nyambung dengan pondok, insya Allah Bu. Ya, dicoba nanti seperti itu ya. Mudah-mudahan, terima kasih. Tur nuhun. Tuh kan, pinteran istri saya ketimbang saya kan Bu. Iya, saya tuh bisa gini diajarin gitu. Iya, dia lupa udah ditambahin gitu. Untung ngajak dia kan gitu. Ya, gimana teh? Iya, setuju. Karena ujungnya pertama, tuh Bun, sering-sering ngajak kan. iya. Insya Allah madrasah pertama kan bunda atau Iya. ibu ya. Jadi insya Allah dengan doa dan keyakinan. Karena dengan segala upaya yang tadi Ustadz sampaikan, kalau kita ngerjainnya aja nggak yakin agak sulit ya Ustadz ya. Betul, Pertama iya. yakin dulu, karena nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, insya Allah. Jadi insya Allah bunda-bunda semua yang punya kegalauan hati, yang punya kegelisahan, Allah nanti buang kegelisahan itu. Amin. Karena Allah ingin kita semakin dekat sama Allah. Insya Allah ya. Jadi berikutnya Ustadz, ada Ya. titipan doa dari nama-nama yang disebutkan. Semoga yang nanti disebutkan namanya Allah berikan kesembuhan. Amin. Kalau yang sedang sakit, Amin. Allah lapangkan rizkinya. Dan Amin. semua bunda-bunda yang di sini Allah berikan
keselamatan. Tidak hanya Amin. untuk hari ini, insya Allah hingga akhir hidup kita, Allah wafatkan kita semua kelak dengan cara yang terbaik, dengan husnul khatimah. Amin. Mengucapkan apa Bunda semua? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Silakan Ustaz. Terima kasih Maik para bunda. Di akhir kajian kita minta ridho ikhlasnya. Kita baca Ummul Quran, amanah dari saudara-saudari kita yang sedang terbaring sakit. Semoga asbab Fatihah yang kita baca menjadi doa yang Allah ijabah. Ya Allah, kami niatkan untuk Bapak Jasmal, Ibu Endang, Bapak Musyawir, Ibu Masita binti Subagio, Bapak Basuki, Bapak Ibrahim bin Anam, juga Ibu Mulyati, Ibu Ratna Mugiwati. Ya Allah, untuk nama-nama yang baru saja kami sebutkan, ya Allah kami mohon padamu biniatis sihah wassalamah wal afiyah wasyifa bitilkan niyah wa bi khalisin niyah wa ila hadatin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.